Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda merenungkan adorasi sebagai saat kita memberitakan Injil kepada segala makhluk. Tema ini barangkali agak asing untuk kita, tetapi tidak juga. Saya terinspirasi dari sabda Tuhan sendiri yang mengutus kita, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saya merenungkan dan meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa adorasi juga menjadi saat kita memberitakan Injil kepada segala bangsa, segala makhluk. Masalahnya kita biasa berpikir, memberitakan Injil berarti kita pergi kemana-mana, menjelajah berbagai daerah, memberikan pengajaran tentang Yesus Kristus, Tuhan kita. Seperti Santo Fransiskus Xaverius yang menjadi pelindung misi karena dia mewartakan Injil ke segala bangsa, bahkan di Asia, bahkan dia pernah tinggal sebentar dan mewartakan Injil di Maluku, Kepulauan Maluku, tanah air kita di Nusantara ini. Santo Fransiskus Xaverius adalah seorang misionaris agung yang memberitakan Injil hingga di timur jauh. Istilah itu adalah istilah yang muncul tentu saja dari barat, karena dia berasal dari Spanyol, sebagai Yesuit diutus sampai ke tempat kita. Tapi perhatian saya adalah ternyata merenungkan apa arti memberitakan Injil itu bisa berbagai bentuk. Menjelajah ke seluruh dunia dan mewartakan Injil seperti Santo Fransiskus Xaverius itu adalah satu bentuk yang amat penting, dan karenanya Injil diwartakan di mana-mana. Tetapi kita juga jangan lupa bahwa kita punya pelindung misi yang lain, yang sama sekali berbeda cara bertindaknya atau cara bekerjanya, yaitu Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus yang juga diangkat sebagai pelindung misi. Kalau Santo Fransiskus Xaverius diutus menjelajah ke daerah-daerah sampai jauh, maka Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus tidak pernah pergi dari bilik doanya, dari biarannya, dan dia hanya berdoa bagi misi, agar Injil diwartakan di mana-mana bersama para misionaris yang diutus. Tetapi juga karena Santa Teresia kanak-kanak Yesus selalu berjuang bagi keselamatan jiwa-jiwa melalui doanya. Ketika Santo Fransiskus Xaverius menjelang wafatnya, dia cuma menyebut kata-kata jiwa-jiwa, jiwa-jiwa. Artinya yang ia pikirkan terus adalah bagaimana menyelamatkan jiwa-jiwa. Karena jiwa-jiwa hanya bisa diselamatkan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi keprihatinan yang sama juga ada pada Santa Teresia kanak-kanak Yesus. Dia bahkan bilang, nanti aku di surga tidak akan pernah tenang, dalam arti tanpa pekerjaan. Di surga nanti aku sangat sibuk untuk mendoakan keselamatan jiwa-jiwa. Perhatikan di sini bahwa titik temu dua pelindung misi besar dalam gereja Katolik adalah Santo Fransiskus Xaverius yang kemana-mana
tetapi juga Santa Teresia kanak-kanak Yesus yang justru lebih banyak diam di biara tetapi terus berdoa, dan doanya senantiasa doa di depan sakramen Maha Kudus. Karena Santa Teresia kanak-kanak Yesus adalah salah satu orang kudus yang memusatkan hidupnya pada adorasi, pada penyembahan kepada sakramen Maha Kudus. Dan dia diangkat menjadi pelindung misi karena hatinya, jiwanya terus-menerus bukan hanya memikirkan tapi memperjuangkan dengan doanya juga, dengan seluruh tapa dan mati raganya untuk keselamatan jiwa-jiwa. Keselamatan jiwa-jiwa tentu saja paling bagus didoakan dalam perayaan Ekaristi. Apalagi kalau kita wujudkan dalam misa arwah seperti itu. Tetapi Ekaristi itu hanya berlangsung sebentar, setengah jam kalau harian. Mingguan itu di 1 jam atau 1,5 jam atau kurang dikit ya. Tapi adorasi bisa dilakukan setiap saat, apalagi dalam adorasi Ekaristi abadi. Bahkan secara online seperti sekarang ini, Anda dapat mendoakan keselamatan jiwa-jiwa. Entah jiwa-jiwa di api penyucian, tapi juga jiwa-jiwa yang hari ini dipanggil Tuhan, lebih-lebih yang tidak siap. Betapa Santa Teresia kanak-kanak Yesus punya cerita yang sangat menarik. Ketika berkat doanya, seorang penjahat yang mau dieksekusi tiba-tiba bertobat. Dan itu sangat membahagiakan Santa Teresia. Begitulah kegembiraan seorang yang rajin dan tekun adorasi. Ialah apabila terjadi pertobatan dan keselamatan jiwa-jiwa. Jangan pernah ragu untuk menghabiskan waktu setiap hari, barang setengah jam atau 1 jam syukurlah setiap hari, untuk mendoakan jiwa-jiwa. Karena saat kita mendoakan jiwa-jiwa itu, keselamatan jiwa-jiwa itu, kita sedang mewartakan Injil kepada segala makhluk. Memberitakan Injil berarti menghadirkan Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan bagi semua orang, termasuk melalui doa adorasi bagi keselamatan jiwa-jiwa tersebut. Kita lanjutkan adorasi kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.